nyoba inovasi baru. Pernah nggak sih terpikir sama kalian, kenapa ada beberapa petani yang mau nyoba teknologi baru, tapi ada juga yang nggak mau? Aku tahu rahasianya. Itu yang disebut dengan difusi inovasi. Kalian mungkin masih asing ya dengan sebuah kata difusi inovasi. Bagi sebagian orang mungkin mengira difusi, kata yang pernah kita temui dalam pelajaran biologi, tiba-tiba digabungin dengan sebuah kata inovasi. Nah, mungkin ada yang mikir kalau apakah difusi ini adalah pergerakan molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi? Enggak. Kita nggak lagi bahas fotosintesis, tapi kita lagi bahas agricultural excesses. Sudah aku kasih tahu apa itu difusi dan inovasi. Jadi, difusi inovasi itu simple banget. Dia itu adalah proses penyebaran inovasi atau hal baru dari satu orang ke orang lain sampai akhirnya nyebar ke banyak orang. Contoh, adalah tanam padi otomatis. Pertama dicoba sama Pak Budi. Karena hasil panennya naik, tetangganya mulai ikutan. Nah, dari satu jadi banyak nih yang pakai alat tanam padi otomatis. Itulah yang disebut dengan difusi inovasi. Dalam proses ini, ada 4 unsur utama yang harus diingat. Pertama, itu adalah inovasi atau hal baru yang dianggap lebih baik, bisa alat, metode, atau bahkan cara bertanam. Yang kedua itu komunikasi, yaitu proses ngobrolnya, bisa lewat penyuluh, medsos, grup WA petani, atau obrolan di warung kopi. Kemudian yang ketiga itu ada waktu. Jadi seberapa cepat atau lambat inovasi itu diadopsi. Ada yang cepat, ada pula yang butuh bertahun-tahun. Yang terakhir itu ada sistem sosial. Lingkungan sosial yang mendukung atau malah menghambat. Contohnya, kalau satu desa itu udah biasa coba-coba teknologi, biasanya dia lebih cepat nyebar karena mereka udah terbiasa untuk mencoba teknologi. Salah satu kunci sukses penyebaran inovasi adalah jaringan komunikasi pertanian. Bayangin kayak jaring laba-laba. Dari petani A dengan informasi dari penyuluh, petani B lihat postingan dari Facebook, petani C langsung diajak nyoba-nyoba. Nah, semakin banyak koneksi, maka inovasi itu bakal makin cepat nyebar. Terus, kenapa inovasi bisa gagal nyebar? Ini dia faktornya. Yang pertama itu karakteristik inovasi. Ya, kalau ribet, mahal, nggak terbukti, ya jelas dong siapa yang mau nyoba, ya nggak bakal ada. Terus yang kedua itu saluran komunikasi. Jadi lewat siapa info yang nyebar. Kalau penyuluhnya disayang petani, iya biasanya lebih mudah dipercaya. Bayangin aja penyuluhnya itu nggak ramah, kayak datang-datang nunjukin teknologi, nggak ngomong apa-apa, nggak ada pendekatan. Ya siapa yang mau percaya dan siapa yang mau dengerin dia. Nah, terus di sini tuh ada waktu dan kelompok sosial. Jadi ada beberapa kelompok itu yang emang suka nyoba hal baru, tapi ada juga yang nunggu tetangga sukses dulu baru nyoba gitu. Terus yang terakhir itu ada kondisi lingkungan dan ekonomi. Ya kalau petaninya rugi terus, ya bakal susah buat nyoba alat mahal. Jadi, difusi inovasi pertanian itu bukan sekadar soal teknologi baru, tapi itu tentang gimana petani itu memahami, percaya, dan siap buat nyoba hal baru. Dengan komunikasi yang baik, dukungan sosial, dan inovasi yang tepat guna, perubahan itu bisa jadi lebih cepat di lapangan. Jadi, yuk jadi bagian dari perubahan itu bareng-bareng memajukan pertanian Indonesia. Sekarang udah tahu kan apa itu difusi inovasi? Kenapa inovasi itu cepat nyebar atau malah kadang mandek di tengah jalan? Jadi semua itu tergantung pada komunikasi, lingkungan sosial, dan kecocokan dari inovasi itu. Jadi kalau suatu hari nanti kalian menjadi seorang penyuluh atau pelaku agribisnis, pastikan inovasi yang kalian bawa itu mudah dipahami, terjangkau, dan bisa langsung dicoba. Yuk bantu petani makin cerdas dengan inovasi-inovasi kece ala Gen Z. Salam petani.